guys, jam 5 kurang subuh, Masya Allah. Wow, guys, kita mau berangkat ke Bandung untuk menjemput salah satu hewan impian gue pas kecil. Pas gue bocil, walaupun gue grow up di Australia, ada kalanya gue pulang ke Indonesia. Dan dari dulu gue pengen banget punya hewan ini, serius. Ini salah satu hewan impian gue. Kebanyakan hewan yang gue temuin jenis ini pastinya galak. Kebetulan gue nemuin ada owner yang kayaknya melihara dari kecil. Hewannya terlihat super jinak. Makanya gue niatin semangat banget ke Bandung. Gimana ya, kadang tuh dalam hidup ya ada hal-hal yang dulu kita pengen lakukan pada saat kita kecil tidak tersampaikan gitu loh. Dan di saat kita mulai dewasa atau sudah dewasa, disitulah kita mulai bisa merealisasikan hal-hal yang kita suka. Nah, selama itu positif ya guys ya. Jangan pas kecil mau nyolong bank ya kan, pas gede wah bisa gue lakuin sekarang. Nggak gitu. Tapi wah gue udah excited banget sih. Gue pengen langsung pegang-pegang hewannya, pengen tanya-tanya juga sama pemiliknya, udah punya berapa lama, kenapa dia mau jual. Terus semoga nggak terlihat hutang pinjol ya guys ya. Jangan sampai, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus perawatannya gimana gitu, dan mudah-mudahan pindah tangan ke gue bisa gue rawat dengan baik. Jadi sengaja gue berangkat jam 5 pagi biar nyampe Bandung nggak macet. Biar perjalanan ke sana nggak macet, kita nyampe ketemu orangnya, makan siang, cus balik ke Jakarta. Oke guys, let's go. Guys, kita sudah sampai di Bandung. Sekitar 20 menit dari lokasi sih sebenarnya. Tadi kelewatan, GPS-nya ngehang. Akan tetapi guys, satu hal yang pasti, ya, kita bawa burung bersama kita yang mau kita lepas. Kita punya burung-burung merpati pos yang kita bawa. Lepasinnya gimana Gi? Satuin dulu semuanya. Oke guys, kita turunin dulu ya. Satu persatu kita turunin dulu, kita gabung, baru kita lepas bareng-bareng guys. Ini ada jagoan Gias juga. Gue challenge Gias, kalau punya dia nyampe duluan ke Jakarta, gue akan kasih 1 juta. Dia punya 2 jagoan, Articuno sama Thunder. Bukan dong, Articuno and Turuk Maktau. What do you mean Articuno? No, 2 jagoan kamu. Alright, wait a second. Nih, salah satunya di sini nih, jagoannya Gias nih. Articuno. Kita masukin, kita gabungin dulu. Dekat aja Gi, so you can see the birds. Ini jagoan aing nih, Tank nih, salah satu nih, yang akan berusaha menggagalkan Gias menang 1 juta nih. Tank, yes. Tank, masuk dulu. Bergabung. Ini ada Titan, cewek jagoan gue juga. Sama pasangannya Ten. Yang lagi seger banget ini badannya nih. Cuaca sih jujur kurang bagus sih guys. Akan tetapi ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. Ada 2. Ini ada sepasang juga di sini, Bones sama Quartz. Ini Bones ringan banget, badannya ringan banget. Gila, OG udah langsung nih, tipe-tipe yang mau lompat juga nih si OG nih. Ngeri nih OG nih, langsung mau lompat dia. Oh, jagoan Gias nih. Wah, gila, lagi cakep-cakepnya juga nih. Jagoan Gias nih, lagi cakep banget. Artimunco. Bisakah Artimunco pulang memenangkan Gias 1 juta? Kita lihat nih guys. Ceweknya itu punya gue, si Thunder, keren banget. Setengah pos, setengah merpati
Jawa. Guys, burungnya udah gak kelihatan, udah jauh. Tinggal nanti kita lihat, kita dengar dari Ipan gimana-gimananya siapa yang duluan. Kita lihat apakah Turuk Maktau punya Gias dan Artikuno bisa memenangkan Gias 1 juta. Guys, kita sudah bersama Mas Andri. Mas Andri, kumaha damang? Alhamdulillah. Orang Bandung asli itu? Asli, Bandung. Wah, abdi ge orang Bandung. Serius, ti Buah Batu. Oh, Buah Batu. Bukan, sorry, ngasal. Ini karena kurang tidur nih. Tuh Bagus Ismail. Ya. Tapi pas kecil pindah ke Australia. Oh iya. 11 tahun baru balik ke Jakarta. Tiasa nyareos seetik. Jadi gitu. Sekarang tinggal di Australia, Mas? Enggak, pas kecil pindah, 11 tahun sana baru balik ke Jakarta. Oh, okay. Menetap di Jakarta. Guys, ini kalau gue lagi pulang kampung sama nyokap ke Majalengka nih bro, pas kecil dulu gue selalu ngeliat, gila pengen punya toke. Masalahnya toke itu susah buat kita jinakin. Makanya gue mau nanya nih, kok Mas Andri bisa jinak? Gimana ceritanya? Coba awalnya gimana sih? Jadi gini Mas, jadi saya ini dapatnya waktu kecil Mas. Karena kan toke ini biasanya adanya tuh di rumah Mas. Iya. Kalau di depan-depan rumah tuh di pohon-pohon ya. Nah ini yang saya dapat ini di rumah Mas. Jadi kebetulan dia jatuh tuh waktu kecil. Serius? Waktu kecil jatuh. Nah saya ambilin tuh Mas, saya pelihara kurang lebih ya 2 tahun lebih ya ini di saya jadi pelihara sampai segede gini sekarang. Gila. Jadi kalau dari baby itu memang bisa kita handle Mas. Masih inilah ya, masih bisa pendekatan lebih gampang betul. lah ya. Jadi meskipun digigit juga nggak sesakit itu. Nggak sesakit. Tapi awalnya pas kecil suka gigit. Berarti merelakan diri untuk digigit. Betul. Jadi kalau masih kecil tuh ya bisa lebih gampang dihandle dibanding yang udah gede tuh. Iya. Karena toke ini kan terkenal gigitannya lumayan Mas. Nah itu, jadi kita juga udah pernah bikin vlog beli toke. Kita bersama-sama berusaha menjinakkan, merelakan digigit. Tetap aja digigit lagi, nggak pernah bosan tuh toke gigit kayaknya tuh. Tapi sebagai pemilik toke, mitos mengenai, mungkin banyak orang yang udah tahu nggak tahu ya kan. Digigit toke harus nunggu petir gimana? Nah kalau itu sih mitos ya. Cuman kalau untuk digigit toke itu biasanya kalau yang udah paham tuh ya tinggal giniin aja ke tembok. Biar dia mau kabur. Sendiri. Atau ada juga tuh yang memang gigitannya dia gak mau lepas. Gak mau lepas. Biasanya itu dimasukin ke air tuh Mas. Oh iya, mau nggak mau dia mau tarik napas kan? Iya. Jadi nggak kena oksigen karena kerendam air. Iya. Dia biasanya suka lepas. Oke. Ini namanya siapa? Ini saya namain Pablo Mas. Anjay! Namanya Pablo. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Sumpah demi apapun. Berdarah dingin. Pablo Escobar. Ngeri. Gila, udah 2 tahun setengah. Udah 2 tahun setengah saya pelihara. Nah, saya keluarin. Iya, boleh. Wow. Dia woles banget, bro. Jadi ini kalau mau ganti kulit tuh kelihatan mulai dari kepala ya, dia kusem Mas. Nah ini lagi kusem nih ya? Lagi kusem. Ntar bisa dilihat setelah ganti kulit ya mau kilap lagi. Iya. Dia ada karakter kayak one man gitu nggak sih? Maksudnya tuh kayak sama orang nggak dikenal dia agak galak. Nah kalau untuk hewan-hewan reptil nggak seperti itu Mas. Baik-baik aja ya? Karena kalau Be The Dragon jangan salah lo bro. Be The Dragon gue dikirim dari Semarang bro. Iya. Nyampe gue, dia pikir siapa nih botak gue nggak kenal. Bener kabur bro. Padahal dia bilang ini aku kirimin yang paling baik. Dikirim, kabur. Butuh waktu pendekatan. Gitu. Tapi kalau untuk ini enggak ya, gecko enggak. Tipe toke gecko ya? Jadi dia nggak kenal
kita yang pelihara, ya mungkin nggak tahu. Semua orang baik aja ya. Cuman kan yang namanya hewan peliharaan ya pastinya dia bakal gigit juga ya, yang namanya hewan peliharaan. Ada resiko. Ada resiko gitu kan. Jangan nakut-nakutin dong bro. Tapi ya ini meskipun dia gigit, nggak kayak toke yang baru pertama ditangkap. Mas udah segede gini. Oh gitu. Jadi dia gigit juga kayak ular tuh mas. Ular kalau gigit dia sekali lepas. Dalam kondisi seperti apa dia tiba-tiba mau menggigit? Udah dipelihara dari kecil. Nah biasanya kalau untuk ganti kulit kayak gini, biasanya dia agak kurang nyaman kalau kita pegang. Kenapa? Karena kan ganti kulit ini dia ngerasa badannya sakit, nggak enak ya. Nggak enak. Jadi kalau lagi posisi ganti kulit kayak gini ya kita pegangnya yang aman aja, aman dari kepala ya seperti ini. Kalau masnya agak ragu buat pegang dekat kepala ya posisinya kayak gini aja mas. Yang pasti bukan ini toke galak lu kasih penenang ya? Oh enggak. Enggak, dia pas dia ngomong kayak gitu, gua agak jadi parno mas. Mas. Boleh. Karena toke itu guys, gigitannya itu nggak main-main guys. Gigitannya itu nggak main-main gitu loh. Wah tapi sih lucu banget Pablo. Hey! Nah, itu dia dipegang kepala kan udah mulai ada reaksi kayak gitu ya. Ya udah. Oke. Berarti tetap ibaratnya kita harus pakai feeling ya bro. Betul. Harus pakai feeling. Jadi dia nggak sepenuhnya lemot ya. Nggak sepenuhnya lemot ya bro ya. Tapi lu pernah digigit nggak pas udah segede gini? Udah pasti pernah mas. God damn bro. Tapi, kalau udah segede gini enggak. Tapi seukuran-ukuran dia medium ya pernah. Kalau ukuran medium. Jangan ya Pablo. Tapi gimana ya? Gue setuju sih, reptil itu berdarah dingin, nggak terlalu mengenal. Tapi di saat yang sama, gue punya feeling juga bahwa bagaimanapun insting mereka ini bagus. Buktinya mereka bisa membedakan mangsa. Jadi mereka juga bisa merasakan ini di tangan yang baru. Tapi harapan gue, dia akan tahu gue pencinta hewan. Ya kan, dia akan tahu gue pencinta hewan. Dia akan tahu gue nggak mau nyakitin dia. Lama-lama kita bisa build bond gitu. Nah, kasih makannya apa? Ini kebiasaan saya kasih jangkrik mas. Jangkrik? Jangkrik kadang-kadang saya kasih belut tongkol atau kecoa dugia tuh banyak yang jual juga. Iya. Butuh pakai kalsium nggak kalau ini sama? Lebih bagus pakai kalsium mas. Lebih bagus pakai kalsium. Makan tiap hari atau tiap hari keberapa? Saya kasih ini makan dia tiap hari saya kasih makan tuh mas. Iya. Dia sih agak gemuk ya, tapi maksud gue nggak mau sampai obes. Gue suka tetap. Nah, pernah tuh waktu ada yang viral. Toke yang viral tuh yang di TV itu. Perutnya sampai glembernya banyak. Nah, gue nggak suka, nggak mau gitu. Ini sih oke lah gitu, nggak terlalu gendut-gendut banget gitu kan. Ini aja mas, bagusnya kita kasih makan, terus beberapa hari pup, baru dikasih makan lagi, itu lebih bagus. Bagusnya, atau mungkin tiap hari kedua atau tiap hari ketiga ya. Betul. Nah biasanya tiap kasih makan berapa jangkrik? Secukupnya mas. Secukupnya itu gimana? Jadi biasanya kadang dia bisa makan, di saya ya, kadang dia bisa makan 15 ekor jangkrik. Iya, segede gini sih fix bisa. 15 ekor jangkrik, kadang lebih gitu kan. Nah, kasih makannya gimana prosesnya? Kadang saya suapin, jadi disuapin tuh saya deketin ke mulut, dia makan. Pakai tangan? Enggak kan? Enggak. Pakai capitan Pakai kan? capitan, saya kasih ke mulutnya, dia makan. Hop, gitu. Tapi kalau misalkan saya lagi nggak mau ngasih makan lewat mulutnya, ditaruh di kandangnya. Cuman harus hati-hati tuh mas, kalau jangkrik disimpan di kandang box kayak gini, itu dia bisa makanin pupnya. Enggak, dia bisa makanin badannya. Iya, tenang. Kalau jadi berpengalaman leopard gecko gue yang die, akhirnya gue mempelajari, udah tau lah pokoknya, mudah-mudahan. Jadi gue selalu ngasih makan tuh tertib, nggak pernah gue tinggal. Nah, dan gue jangkrik di rumah gue istilah gut loading, mungkin tau nggak? Dikosongin dulu perutnya, dikasih makan makanan yang bagus gitu ya. Langsung dikasih makan. Iya. Tapi ini penting, kenapa? Jadi gini, bentar, ini penting lagi. Penting banget kita kalau mau punya hewan, kita tanya sama pemilik sebelumnya. Karena kita harus tahu kebiasaan hewan tersebut. Jadwal makan hewan tersebut. Dan bagusnya bro ini ngasih tahu Andri ya. Andri ini jujur.
Kenapa? Karena kan gue punya anak di rumah. Tiba-tiba aman, anak gue pegang kasihan kan gitu. Jadi oke, kita perlu waspada. Jadi itu sih gue senang gitu. Wah keren banget sih. Nah kan di luar sana itu ya ada kayak gue nggak tahu sih ini mitos atau enggak. Gue belum pernah ini hoax atau enggak. Gue belum pernah mendalami gitu kan. Toke di atas 40 cm mau dibeli dengan ratusan miliaran. Itu bohong nggak sih bro? Nah gini mas, saya tuh dulu di 2014. Jangan bro pelihara. Ini buat duit pensiun gue nih. Gimana? Tadinya gitu sih, lebih ukurannya lebih panjang lagi. Cuman karena ada sesuatu yang kebutuhan. Saya lepas betul. Nah gini, saya pengalaman cerita sedikit ya. Pengalaman dulu 2014 saya sempat ke Bondowoso, Jawa Timur mas. Jadi ada teman saya orang Bengkulu, dia udah deal-dealan ngambil yang ukuran 42 cm. Oke. Nah itu saya dikasih tahu harganya segini, dealnya segini. Berapa itu harganya? Itu dia ngambil 50 juta. 50 juta. 50 juta. Nah saya ke Bondowoso itu selama 3 hari barangnya itu belum datang-datang mas. Gak nongol-nongol. Gak nongol-nongol. Goib. Betul. Gak nongol-nongol. Nah udah 3 hari baru tuh datang mas. Baru datang. Saya lihat tokenya memang besar. Memang besar jadi. Beneran lihat? Betul. Real toke? Cuman itu belum diukur mas. Jadi belum diukur. Cuma lihat badannya aja memang besar. Belum diukur. Nah saya minta diukur langsung kan. Diukur langsung. Cari penggaris. Dia pakai ukuran ini mas, ukuran yang dia bikin tuh. Penggaris buatan? Bukan mas, jadi ada kertas, terus di atas kertas tuh dia pakai mika ya, akrilik itu. Taruh gitu? Ditaruh. Nah dia pakai penghalang akrilik juga, jadi kepala tokenya gini, ukurannya segitu. Saya ragu kan. Itu 42 cm buatan dia sendiri, jarak-jaraknya gile. Saya minta ukuran yang buat ngukur itu baju itu pakaian kan. Pokoknya yang real lah, yang biasa kita pakai, mau penggaris kayak, mau yang tali pakaian kayak. Dia ngejadiin mas, kekeh aja dia pengen itu kan, pengen itu. Nah saya bilang ke teman saya, mas jangan dulu ditransfer semuanya nih uang. Kenapa mas? Saya ragu ukurannya, dia nggak mau ngasih ukuran segitu. Oh iya mas, nggak saya transfer katanya kan. Udah tuh mas, saya bawa ke Bandung, teman saya yang di Bengkulu udah di hotel nih di Bandung. Diukur, ternyata 38. Tapi 38 sih udah gede. Oke, udah gede. Iya. Itu 38 udah gede. Iya. Cuman ya itu aja. Nggak sesuai ekspektasi. Tapi ngapain mau berani beli 50 juta buat apa? Karena berpikir bisa dibeli jual lagi. Nah gini mas, saya nggak begitu paham. Nggak nanya detail untuk apa gitu kan. Cuman memang kata teman saya ada kolektor yang dia memang cari gede. Cari yang ukuran 40 ke atas. Iya. Iya. Jadi kita masih belum tahu ya. Soalnya gini, kalau kita lihat, lo by the way tahu nggak nih Andri ini jantan atau betina? Ini jantan. Taunya dari? Ukuran mas. Iya. Ukurannya lebih besar. Nah itu, satu itu sama kedua warna jantan tuh lebih cerah. Betul. Cerah. Kalau betina itu lebih kayak apa ya, mendung lah gitu ya warnanya ya, lebih dull. Nah, nah kita hati-hati kayak gitu juga ya. Betul. Jangan sampai dihap gitu kan. Jadi kita jangan harus tahu cara menghandle-nya. Iya. Ya karena begini, jantan aja itu betina itu berhenti ukuran di 30 wajarnya. Betul. Jantan itu 35 sampai 40. Iya. Jadi untuk mendapatkan di atas 40 up sebenarnya agak sedikit sulit gitu kan. Mungkin ini yang besarnya di hutan kah atau di manakah yang mendapatkan asupan makan dari awal itu jos gitu loh. Tapi kan nggak gampang gitu kan. Tapi gue pernah ngeliat nih, gue nggak tahu di channel mana segede gini. Tapi setelah gue tanya-tanya temen, itu ternyata biawak dibungkus kulit, mirip cosplay jadi toke. Astagfirullah. Iya, nah itu dia mas, permainan di toke itu kayak gitu mas, aneh-aneh. Iya. Sekarang ya. Iya. Ini kurang lebih panjangnya berapa? 34 ya? Ini terakhir saya ukur ya 34. Iya. 34. Mudah-mudahan ya, ini kan baru ibaratnya 2 tahun setengah ya. 2 tahun, katakan 3 tahun lah ya. Mudah-mudahan nyampe 40 ya. Tapi saya yakin sih ini ukurannya dia bisa masih growing ya. Karena masih dia makan bagus. Iya. Terus
jemur rutin. Karena toke ini kan di biasanya gitu, toke ini kan dia di atap-atap tuh. Jadi suhu di atap tuh kan panas. Anget ya? Anget. Makanya kemungkinan kalau kita jemur langsung sinar matahari bisa jadi ya. Iya. Tapi terus gue pelajarin dulu. Boleh nggak mereka dijemur? Karena beberapa gecko nggak boleh dijemur. Beda sama kayak blutang, bearded dragon. Gue harus cari tahu. Cuman kalau menurut gue salah satu guys yang bisa membuat hewan besar itu adalah ruang gerak. Nah, jadi gue harus menyediakan kandang yang cukup agak besar gitu kan. Jadi ada agak besar. Nah, dia ini masih bisa merayap nggak? Apa udah nggak bisa? Untuk saya deketin ke tembok, udah nggak mau? Udah kayak lupa aja dia. Baca tembok udah kayak lupa. Kayak ini aja dibiarin kayak gitu deket tembok, dia nggak. Kecuali kalau misalkan di kandang. Ilmu nempelnya udah hilang. Udah lupa dia. Tapi kalau misalkan dia dikandangin pakai terrarium, terus di situ ada kayu-kayu. Iya, bisa lah. Nah, oke, ini satu hal yang penting buat gue nih. Kita udah lepas katakan di kandang. Pernah nggak lo mau ambil lagi, dia defensif? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Yang penting kita datang slow gitu ya ngambilnya. Kayak gini nih, kita angkat lagi, set gitu ya. Tak gitu, oke gitu. Karena guys, jujur ya, walaupun Andri bilang, Mas ini gigitnya udah nggak kayak toke liar ya, pasti. Tapi tetap nih palanya gede bro. Gitu loh bro. Gitu. Tapi ini sih cukup jinak sih, luar biasa. Sedih nggak sih ini berpisah sama dia, Dri? Udah pasti mas, udah pasti. Karena kan lo jual ini karena kebutuhan kan? Betul. Karena kebutuhan. Karena memang keseharian saya ya ngasih makan, rendem, dia minum, jemur gitu kan. Rendem apa? Rendem air mas. Waduh. Direndem air. Ya kalau udah dikandangin nggak perlu direndam, cukup kasih tempat buat disediain minum ya dia minum sendiri. Ada karakter-karakter yang gue perlu ketahui. Masih suka bunyi apa dia udah lupa juga cara bunyi ngomong? Dia, mas. Kadang bunyi mas. Kadang dia bunyi mas. Dia bunyi. Iya, taunya dia bukan toke, teko. Dia kadang bunyi mas. Iya, ada kadang ya. Ada karakter yang perlu gue ketahui nggak yang mungkin lo harus ceritain ke gue misalnya gitu. Ada nggak atau wajar-wajar aja semuanya? Semuanya wajar. Wajar aja. Ya itu dia. Sejinak-jinaknya binatang ya pasti ada gigit juga. Ada resiko, iya. Kita juga harus tahu lah taruh jari di mana, taruh tangan di mana gitu kan. Iya. Ya, at least gue udah. Nah ini seperti Mas bilang ya jantan tuh dia warnanya lebih terang. Ntar kelihatan udah habis. Ini beberapa hari lagi sih dia lepas, kulitnya lepas dia beberapa hari lagi. Lepasnya nggak usah dibantu kan? Nggak usah dibantu, dia lepas sendiri. Apalagi kalau di kandangnya itu disediain kayu-kayu, jadi dia lebih gesek ya. Lebih cepat. Aduh, gue sih nggak sabar sih bikin tempat buat dia. Untuk sementara gue belum punya tempat. Ini nanti boleh gue bawa buat perjalanan. Boleh. Iya. Nanti gue akan bikin tempat buat dia sama mungkin namanya izin gue ganti ya. Nggak jadi Pablo lagi ya, gitu ya. Boleh. Wah gila sih, karena ini hewan impian gue pas kecil bro, gitu loh. Ini sih mulus mas, kebilang mulus karena lengkap semua, kuku, jari lengkap semua kan. Iya, alhamdulillah lengkap. Dia emang suka kayak gitu ya, suka aja lompat gitu. Kalau loncat man, dia pasti loncat. Iya. Loncat. Atau mungkin bau gue, dia belum terbiasa. Bisa aja kan, tadi emang lo santai buktinya. Nah, bisa juga. Kurang paham ya, insting binatang yang udah kita pelihara lama ya mungkin. Tahu bro, dia tahu bro. Pasti tahu. Dia tahu bro, gitu. Nah, lo kalau bawa-bawa dia pernah nggak sih kayak ngegemplokin dia kayak di sini gitu? Atau enggak, atau lo pegang? Belum pernah. Saya bawa tuh pakai karung buat reptil itu mas, jadi saya masukin tas. Nah udah gitu lo aktivitas lo yang lo suka bawa ke temen-temen lo tongkrongan. Saya ke sini saya display. Saya display sama teman-teman dipegangin. Gitu. Karena gue calon pengen bawa-bawa dia sih jujur. Nggak masalah mas. Iya. Dibawa-bawa aja. Iya. Keren nih Gi. Damn. Amazing banget. Ini mas, karakter seperti ini tuh justru dia jarang sekali saya mainin, saya pegang-pegang. Jadi saya cuma ngasih makan aja. Iya, apalagi kalau dia pegang. Lebih sering di-handle ya mungkin karakternya lebih. Ini sih kalau gue lihat ya, kalau gue boleh ngasih pendapat, ini dulunya lebih gemuk. Makanya kayak ada kulit lewer gitu. Kulit lewer gitu. Kayak lebih gemuk, sekarang agak mengurus.
Yang mana ya? Enggak juga sih mas, badannya memang segini aja. Segini aja. Oke. Segini aja. Oh my god, look at that man. Karena sekarang tahu kan udah ada morphnya kan? Ada banyak. Ada blue powder, ada yang apa. Tapi jujur ya gak tau kenapa gue pengen OG-nya. OG itu maksudnya original gangster yang awalnya itu loh. Betul. Ini the OG gitu. Kalau untuk toke, maksud gue kalau kita ngelihat kayak ada nih kan gue punya gecko African Fat Tail. Mungkin leopard gecko standarnya apa, udah mulai aneh-aneh morphe, tapi nggak tahu kenapa. Ini yang kalau gue pulang kampung pas lebaran guys, pas bocil guys, dia ada di tembok dan misterius. Wah gila, pengen banget pelihara. Gue udah pernah beli di Barito, berusaha gue jinakin, nggak bisa. Gue beli di Jatinegara, berusaha gue jinakin. Bahkan kulit gue sampai sobek. Tim gue, semua udah ayo kita kasih gigit kulit kita di sini berkali-kali, besoknya kita ganti-gantian rotasi. Tetap ya mas. Tetap. Dan nggak tahu kenapa mas, saya tuh dapat toke itu memang bukan direncanakan, bukan dari ternakan gitu kan. Saya punya sepasang, terus dia nelor, netas, bukan itu. Jadi kebetulan aja mas, saya lagi diam nih kayak gini, lagi diam, tahu-tahu di tembok ada tuh. Saya tangkepin mas, saya pernah yang gede tuh saya tangkepin, dia diam. Aslinya mas, aslinya. Lebih gede lagi dari ini? Lebih gede. Bukan, di bawah ini, di bawah ini. Tapi udah dewasa lah ibaratnya. Ada tuh di atas, saya lagi makan pas ngelihat, wah ada tuh, saya tangkepin. Kayaknya lu berdarah dingin bro. Jangan-jangan berdarah dingin. Nah kalau yang kecil-kecil tuh mas, yang kecil-kecil kebanyakan saya di kamar mandi tuh, jatuh ke ember, ke bak, saya ambilin. Kalau dari kecil sih gue yakin ya, karena gue ngeliat di Tokped ada yang kayak 25.000, 30.000 kecil, betul. Bahan buat kita jinakin. Tapi kan ada kalanya kita suka ngeliat pertumbuhan. Betul. Ada kalanya, wah malas nunggu bro. Lama. Gitu, gitu. Pasti lama ini. Apalagi ini karakternya menurut gue sih udah cukup baik banget ya. Wow. Karakternya udah. Iya. Ini warnanya sih gue yakin. Karena biasanya dia cerah. Gitu. Cerah dia. Habis ganti kulit bisa kelihatan. Cerah banget dia. Dan tangan gue ini gede ya guys. Perlu diingat ya. 34 cm kurang lebih. Lo punya hewan apa aja selain ini bro? Dulu saya sempat ternak iguana mas, cuman tahun ini saya nggak produksi. Memang saya dari 2006 seneng reptil tuh mas. Jadi maksud gue lu masih aktif jualan reptil nggak? Masih kalau ada kalau ada stoknya gitu kan saya jualan di. Iya. Oke, wah keren sih. Ada apa sekarang yang unik selain toke? Apalagi nggak ada? Belum ada mas. Belum ada. Belum ada. Damn. Oke guys, jadi ini adalah hewan yang gue bilang hewan impian gue gitu kan. Akhirnya ketemu jodohnya nih, ya kan? Ya kan Dri? Iya. Yang ketemu jodohnya, awet, amin. Bima, orang Sunda kan? Bima. Iya. Kalau Jawa Bimo kan? Nah udah kayak gitu, mudah-mudahan awet, sehat, dan mudah-mudahan bertambah panjang tentunya gitu. Dan mungkin ya makin jinak lagi gitu, karena gue tahu bahwa ada orang-orang yang melihara toke di luar juga. Mereka itu bahkan bisa misalnya kita punya capitan, tek keluar dia tahu dia mau makan. Karena mereka tuh kan bisa belajar dari suara, dari apa. Mereka denger laron aja udah tahu itu laron gitu. Jadi gue akan coba puyukin kandang, gue ketok dia keluar gitu. Saya lihat videonya keren tuh. Iya. Wow, luar biasa banget. Oke guys, jadi datang ke Bandung, PP buat jemput si Pablo Escobar. Lagi mikirin nama Pablo diganti jadi apa. Yang penting kamu santai ya. Tapi dia kalau gigit itu ya kayak gitu ya, nggak yang tiba-tiba pop gitu ya. Iya itu dia mas, jadi maksudnya dia bisa serangan mendadak cek gitu atau dia pelan-pelan kayak ngasih. Kayak tadi itu mas. Iya. Ngasih kode gitu ya. Ngasih kode aja.
Alright. Jadi kita harus tahu karakter. Wah, lucu juga nih. Tapi karakter kayak gitu tuh kebanyakan keseringan kalau lagi ganti kulit. Iya. Dan ya gimana ya, namanya hewan itu semua punya karakter masing-masing gitu kan. Kayak untuk gue baru tahu belutang, gue baru pelihara yang tanimbar, karakternya mau gigit terus. Kita dekat-dekat mulutnya, gitu. Lebih serem dari toke ibaratnya. Jadi semua hewan ada cara untuk kita pelihara dan pahami gitu. Kita nggak bisa sebagai manusia, wah gue pengen dia seperti ini, gue pengen dia seperti itu, pemaksaan namanya. Jadi kita harus pendekatan dengan cara yang positif, kita harus yang lebih mengerti hewannya. Brother, siap, thank you brother. Okay, next mau pelihara apa nih brother? Belum tahu. Oke lah, nanti kita berkabar. Nanti kalau misalnya ada info-info tambahan yang perlu aku tahu, tolong let me know. Siap. Nih pegang dulu deh, say goodbye dulu nih ke Pablo Escobar. Kan kalau hewan tuh ada do's and don't. Yang boleh dilakukan, jangan dilakukan. Yang jangan dilakukan apa kira-kira sama dia? Yang jangan dilakukan? Ya maksudnya ya kita nggak mungkin nyakitin ya, cuma maksudnya kayak misalnya jangan apa gitu. Ada nggak sih ketentuan-ketentuan khusus? Karena kan kalau sebenarnya gue nggak tahu nih soal lo tadi mandi ya. Tapi kalau leopard gecko itu nggak boleh dimandiin. Bahkan kulit mereka aja tuh anti air gitu. Nah, tapi gue nggak tahu kalau dia nggak ada ya, wajar-wajar. Kalau saya sebetulnya direndam itu buat dia minum lebih banyak. Oke. Buat minum lebih banyak. Kalau dimandiin saya pakai sabun. Oh jangan, iya. Jadi saya rendam, dia minum tuh mas. Dia minum. Iya. Nah, udah minum, saya jemur. Selama jemur rutin juga nggak ada efek apa-apa. Iya. Malah bagus-bagus aja. Iya, keren men. Gila mukanya men. Mukanya. Ini ntar bisa dilihat setelah ganti kulit ya, warnanya cerah ya. Cerah. Okay. Ini beberapa hari lagi dia lepas. Mungkin besok mulai gue kasih makan ya, nggak usah ini. Nggak usah. Ini udah cukup sebetulnya mas, biarin dulu beberapa hari. Nah, mas tempatin di kandang biar nyaman dulu tuh. Ntar mas tes makan. Iya. Lepas saya jangkriknya. Enggak, gue sih bakal gini terus sih bro. Boleh. Iya. Paling kalaupun itu gue pancing, gue pengen tuh kayak tek dia datang pelan-pelan gitu. Gue pengen kayak gitu sih. Gila men, keren banget. Ini bro, luar biasa. Nah ini juga kalau dibiarin kayak gini, dia lurus sendiri. Lurus saya sendiri dia. Kayak gini. Iya. Tapi kalau pengen ngukur dia nggak harus yang arahin ya. Tapi dia dari tadi gue ngeliat megangnya itu berani-berani aja beberapa jari di depannya. Jadi bukan tipe yang kayak tiba-tiba kayak gitu ya. Maksudnya dia tahu tangan kita. Maksudnya kita harus feeling juga untuk jangan tiba-tiba kita giniin gitu kan. Iya. Gokil. Oke bro, taruh sini bro. Boleh bro. Si Pablo sabar ya. Guys, kita udah 29 menit lagi sampai rumah. Tadi gue telepon Ipan dari Bandung, burung udah nyampe nggak? Burung udah nyampe belum? Kata dia belum ada. Di sana hujan besar dan nggak lama keluar dari Bandung itu literally hujan gede banget, gelap berkabut sampai sekarang kita sudah masuk Jakarta guys. Jadi aduh, kayaknya lagi momen yang salah ngelepasin burung. Karena walaupun burung itu bulunya itu bisa sedikit anti air, tapi kalau hujan udah terlalu gede, ujung-ujungnya pasti akan basah. Mereka akan bisa terbang, mereka harus minggir dulu, harus berhenti dulu gitu. Dan kayaknya itu yang terjadi sih, karena benar-benar hujannya itu rata banget. Jadi agak sedih sih karena ini bakal beresiko gitu. Di saat mereka minggir, neduh, itu mereka resiko ketangkep, resiko harus nginep, yang mana ada kadang orang-orang yang yang suka nyari-nyari bulung nih. Ada orang yang suka nyari-nyari burung malam hari gitu kan, pakai senter. Aduh, jadi kayak mana jagoan-jagoan gue semua lagi gue turunin. OG, Tank, Bones, Quartz, Ten, Python. Aduh, nggak tahu deh guys. Kita lihat nanti sampai rumah guys. Guys, bener guys.
Sampai sini masih halo. Sampai sini masih hujan keras banget Pan tadi Pan. Dari jam berapa kira-kira? Dari jam 11. Oh my god, fix banget sih. Ini kayak mereka nyangkut. Belum ada yang pulang tadi sepanjang jalan juga deres banget. Deres banget hujannya, dan seperti gue bilang, kalau hujannya deres banget, pasti mereka harus neduh dulu karena sayapnya akan basah. Jadi ya harapan gue sih tetap sih ada yang bisa pulang hari ini. Tapi kita lihat guys, itu di atas ada beberapa, tapi gue yakin bukan mereka sih. Karena yang gue bawa itu burung-burung yang kalau nyampe pasti akan turun untuk makan. Yaudahlah guys, nanti gue update perihal Merpati Pos. Yuk masuk yuk.